Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada. Kembali lagi di channel Betani Jakarta. Saat ini kita akan menerima berkat yang luar biasa oleh taburan firman dari Ibu Pendeta Vera Setiawan. Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita akan mendengarkan pengajaran online. Topik kita di hari ini apa ya Bu ya? Kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Oh amin, haleluya. Ini melanjutkan dimensi roh sesi ke berapa? Sesi ke-8 ya Bu ya? Dimensi roh sesi ke-8. Apabila Bapak Ibu ingin melihat sesi-sesi sebelumnya, ada di playlist kami. Atau Bapak Ibu ketik saja di keyword dengan keywordsnya Ibu Pendeta Vera Setiawan. Di situ akan muncul sesi-sesi dari khotbah dan pengajaran online serta kesaksian dari Ibu Pendeta Vera Setiawan. Ada dimensi 1, dimensi roh 2, dimensi roh sesi 3 sampai saat ini dimensi roh yang ke-8. Oke, itu saja Bapak Ibu. Ada sedikit tambahan dari kami. Link sudah kami broadcast di Facebook kami, yaitu Betani Jakarta. Jadi apabila Bapak Ibu menginginkan ingin melihat channel kami, YouTube kami, bisa langsung masuk juga di YouTube Betani Jakarta. Di Instagram kami juga, Instagram kami Betani Jakarta juga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat via WhatsApp, via email, via Facebook, via Instagram. Semuanya dengan keywords Betani Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa searching di situ dan linknya sudah kami upload di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mengulas, dan jangan lupa Bapak Ibu boleh mensubscribe channel YouTube Betani Jakarta. Facebook juga bisa, Instagram juga bisa. Jadi pada saat kami live, Bapak Ibu adalah orang yang pertama yang melihat channel kami. Itu saja Bapak Ibu. Dan jangan lupa satu lagi, bagikan link ini, bagikan video-video ini, terutama video saat sekarang ini. Karena dengan tema kuasa kebangkitan ini berarti yang sakit-sakit pun akan sembuh ya Bapak. Semuanya, sakit badan, sakit kantong, sakit kantong ya Bu? Iya, sakit pikiran, stres, pokoknya sakit penyakit lah. Terutama COVID mungkin ya Bu ya? Termasuk lah. Termasuk ya. COVID-19. Jadi boleh Bapak Ibu bagikan link ini kepada teman-teman Bapak Ibu yang sedang menderita COVID-19. Keluarga, teman, sahabat, siapapun itu yang mungkin yang Bapak Ibu kenal, yang saat ini sedang membutuhkan dukungan doa, baik dia terkena COVID, yang paling utama Bapak Ibu, kami percaya di sini ya Ibu Pendeta Vera, pada saat menonton acara ini mereka akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yakin dan percaya kita akan pakai kuasa Tuhan yang luar biasa, karena di situ adalah fungsi kebangkitan Kristus. Ya. Saat ini topik itu yang akan kami angkat. Jadi Bapak Ibu stay terus di channel ini. Kita sebelum memulai acara ini, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Silakan Ibu Pendeta Vera. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau Roh Kudus tinggal diam berkuasa dalam hidup kami dan dalam hidup semua yang nonton, semua yang sakit penyakit tadi kami katakan, penyakit biasa, penyakit tubuh kami, penyakit jiwa kami, ketakutan, penyakit juga kantong kami Tuhan, juga penyakit COVID yang lagi melanda, yang menakutkan seluruh manusia. Tapi bersama dengan firman Tuhan ada kuasa kebangkitan. Amin. Bahwa kami akan dimenangkan karena kuasa itu di dalam kami, hidup kami. Terima kasih, biarlah sungguh-sungguh Tuhan ada tertulis firman-Mu tidak pernah gagal. Dan biarlah pemberitaan, penginjilan, sukacita, kekuatan Allah akan beserta dengan kami dan semua yang menonton. Dioper lagi Tuhan, dikirim lagi kepada yang sakit-sakit semuanya, keluarga besar, sobat kami, keluarga besar kami. Kami percaya Tuhan tidak sia-sia firman Tuhan, bukan main-main. Firman adalah Allah. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya sudah kami diurapi. Amin. Dan transfer semuanya. Amin. Kepada jemaat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita mulai saja Ibu. Ya. Kita langsung kita buka. Topiknya adalah tadi kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus ya. 1 Korintus 10 ayat 14. 1 Korintus 10 ayat 14.
Judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ayat ke-14 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Yes. Saudara-saudara yang kekasih, berarti kita mengasihi ya. Ada yang marah juga. Kan saya dulunya apa? Mantan paranormal ya kan. Saya menyembah yang di luar A huruf besar Allah ya. Menyembah kepada berhala. Berhala itu apa sih sebenarnya? Berhala itu adalah menjadikan sesuatu itu seperti Allah. Apapun itu ya Bu ya? Ya apa aja lah pokoknya, yang gampang apa sekarang? Berarti kemungkinan kita memberhalakan manusia juga bisa dong ya Bu? Manusia bisa, tapi nomor satu juga biasanya kan uang. Makanya koruptor banyak ya kan? Makanya Indonesia kan sekarang udah bangkit lagi. Koruptornya udah pak ditangkapin ya kan? Jadi ya uang ya kan. Lalu yang saya sembah dulu ya begitulah di luar Kristus Yesus Tuhan yang tidak bisa disebutkan di sini ya kan. Nah penyembahan kepada misalnya ada gunung-gunung di Jawa Timur. Gunung apa tuh? Jawa Timur gunung apa ya? Waduh bingung saya. Gunung apa? Gunung Kawi bukan Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Oh Jawa Timur ya? Kali. Udah serius saya. Ada gunung-gunung, ada pohon-pohon beringin, ada kuburan, ya kan? Ada lautan, ada batu-batu semua yang dipakai batu cincin aja ada isinya. Oke, sampai situ dulu Bu ya sebelum saya lanjut ya. Apakah semua batu itu ada isinya? Seperti misalnya contoh merah delima, ada gak? Enggak kan Bu? Ada yang ada yang tidak? Bukan? Enggak semua ya, tapi ya. Biasanya orang yang sudah terlibat di dalam kuasa kegelapan, dia akan isi supaya apa? Supaya ditakutin orang lah, kita begitu loh, ada kuasa di sana begitu. Nah ini satu kelucuan begitu. Kita supaya orang suka kepada kita. Tapi dulu saya buat dengan mantra saya ini paranormal mantan 20 tahun dari umur 11 tahun saudara-saudara kasih. Jadi saya buat jimat-jimat, mantra-mantra supaya orang tuh takut sama orang gitu. Misalnya pejabat, misalnya siapa kayak begitu. Ada juga anak muda di depan pinggangnya dia minta ditaruh semua ditulis-tulis itu supaya maminya, ibunya takut sama dia begitu loh. Seorang anak? Iya, tapi udah 17-18 tahun begitu ya. Jadi banyaklah berhala-berhala itu ya begitu-begitulah di luar yang namanya Allah huruf besar ya kan. Karena di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ada A huruf besar, ada A huruf kecil. Nah ini yang di luar huruf besar yaitu huruf kecil lah. Bisa kita katakan dewa-dewa ya Bu ya? Ada juga yang punya mobil. Dari mobil yang sederhana sampai mobil yang top gitu loh. Waduh, dikurung, ditutup, ntar dibuka lagi. Ini ibu-ibu loh. Dia lap sendiri semuanya. Dia punya anjing, ya, Doberman gitu. Lalu kukunya kan suka begitu tuh. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Kecakar nih kata. Ini kenapa? Sampai seperti itu. Berarti berhalanya salah satunya mobil itu menjadi berhalanya dia. Jadi, ya. Allah nomor 2 atau nomor berapa? Yang lainnya nomor 1 begitu loh. Berarti kita bisa ringkas apapun yang Anda nomor satukan selain Tuhan Yesus Kristus itu adalah berhalamu. Baik itu uang atau apapun, Yesus yang nomor 1. Hati-hati juga. Ini gampang, sederhana sekali. Ada juga ibu-ibu yang punya cucu begitu ya. Kenapa nggak datang kebaktian wanita? Ada cucu, jaga cucu, kata dia bilang. Dulu rajin, ada cucu jadi nggak bisa gitu loh. Itu penyakit oma-oma biasanya. Iya, ibu-ibu juga begitu, ada yang seperti itu. Atau anaknya sakit dikit mungkin ya, baru sakit pilek dikit, udah nggak ke gereja. Ya itu sih nggak terlalu parah lah ya, cuma sakit gitu. Tapi kalau jaga cucu kan harus sampai cucunya berapa tahun begitu kan, lama sekali begitu loh. Jadi banyak lah ya kalau dibicarakan ya. Jadi 1 Korintus 10 ayat 14, saudara-saudari yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhi.
jauhi begitu loh. Nah, 1 Korintus 10 ayat 20 maksudnya apa sih jauhi? Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu di rumah. Ya. 1 Korintus 10 ayat 20. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Saya mau tanya, ada hubungannya ya antara tadi jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah, ya. Kalau jauh itu tidak dekat. Kalau kita dekat, best friend, kawan baik, ya kan. Nah, sekarang yang 1 Korintus 10 ayat 20 maksudnya persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, maksudnya begitu. Karena kalau di luar Allah itu kita pasti menyembahkan apa? Saya dulu nih ya, bukan penonton ya, bubur merah, bubur putih, rokok, ya kan. Lalu apalagi banyak sekali buah-buah di sana kita persembahkan di sana kepada Allah. Aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Oke, saya mau nanya nih, Bu. Ya. Kenapa mesti bubur merah, bubur putih, bawa buah, bawa rokok, mempersembahkan kepada roh-roh jahat, roh leluhur contohnya ya? Saya kan bukan dari orang kuasa kegelapan ya. Kadang saya suka berpikir sama orang-orang seperti ini, apaan sih? Bubur lah, ayam lah, buah lah. Saya suka mikir buat orang tua kamu aja kamu nggak kayak gitu, sama leluhur kayaknya seperti itu. Padahal leluhur itu kan udah meninggal. Apa dimakan sebenarnya, Bu? Ya, menurut kepercayaan saya dahulu, ya itu dipersembahkan ya pasti dimakan. Yang diminum ya diminum pasti. Dia suka susu apa nih? Susu zaman sekarang apa sih? Susu kopi, white coffee misalnya. Nah, dikasih tuh semuanya. Karena apa? Karena sudah ditutup mata rohaninya, sehingga tidak bisa lihat lagi yang kebenaran. Lalu ditutup lagi pemikirannya, tidak bisa berpikir dengan sehat lagi. Ditutup rohnya, apalagi itu memang bukannya roh Tuhan, tapi roh siapa nggak tahu kita sebut. Tapi itu memang dimakan di alam roh gitu, dimakan gitu yang makanan kita bawakan itu? Tidak, karena namanya alam roh. Tapi dikasih makannya jasmani, kan bocengli tuh, bocengli tau nggak? Nggak masuk di akal gitu loh. Nggak masuk di akal, itu bahasa Jerman. Oh, iya. Bocengli ya kan? Saya pikir Prancis, Bu. Prancis campur Jerman. Jadi sekarang saya bisa ketawa. Kalau dulu saya marah loh, awas loh. Ya kan? Nah, dulu saya bisa marah. Jadi sesuatu yang rohani, tapi persembahannya tuh jasmani. Itu coba pikir sendiri aja, Bapak Ibu yang kekasih. Supaya kita berubah. Di zaman era COVID ini banyak masalah, perceraian, keluarga, anak-anak, suami, istri, ya. Yang memang kita katanya nih wanita tuh cerewet, bolehlah. Jadi tambah 3 kali cerewetnya gitu loh. Cepet naik darah, 10 kali cepet naik darah karena era COVID ini. Jadi jangan deket-deket sama penyembahan berhala, karena tidak dijaminan. Tapi bersama dengan kuasa Tuhan Yesus itu ada jaminan untuk kita. Karena ada tertulis di dalam firman Tuhan di Yesaya di sana bahwa Yesus adalah Raja Damai. Mau dekat berhala yang tidak pasti, atau mau dekat Yesus yang Juru Selamat dunia. Betul. Juru Selamat kita semuanya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita lebih gampangnya adalah percaya Yesus, kau akan damai sejahtera. Percaya berhala, belum tentu engkau merasakan damai sejahtera. Pasti. Seperti itu. Karena berhala bukan juru selamat ya, Bu. Pasti. Juru selamat adalah orang yang bisa membawa, Tuhan yang bisa membawa kita ke kerajaan surga. Ya, sekarang mungkin ada yang tanya. Saya dulu bertanya, ini kurang ajar nih orang Kristen nih. Bilang-bilang kuasa kegelapan ya kan? Gampang. Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada hidup, ada mati, ya kan? Ada Tuhan, ada hantu, gampang kan? Gampang kan? Ya, simpel sekali di sana. Jadi roh-roh jahat itu Tuhan tidak mau, Allah tidak mau bahwa kita bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalau kita sudah persembahkan lagi, Tuhannya lupa, jauh.
Nah, bersekutu berarti dekat dengan berhala. Dia tidak mau loh. Dikatakan di sini bahwa aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh jahat. Lepaskan sekarang. Supaya saya saja yang 20 tahun gampangnya dukun, peramal apa sih? Paranormal apa sih? Dukun. Ya kan? Bertobat saudara kasih. Nggak gampang saudara kasih. Itu makan tahun-tahunan memang. Tapi sekarang kita lihat bagaimana akhirnya. Bahwa jangan salah sampai kita sembah Allah yang kita tidak tahu pasti begitu. Ya, karena akan berbutut panjang nanti. Betapa bahayanya kalau kita kurang pengetahuan mengenai ketuhanan, mengenai firman Allah. Betapa bahaya. Kenapa betapa bahaya? Karena kita tidak tahu kita sembah siapa, akibatnya apa. Kalau sembah Allah, akibatnya apa? Raja damai. Kalau saya sebutkan nanti banyak yang marah, yang belum terima Tuhan Yesus, ya kan? Saya sebutkan saja, saya dulu begitu. Kenapa saya sembah Yesus? Karena dia ada tertulis, Yesus adalah Raja damai. Jangan sampai salah menyembah. Ada akibat. Ambil A, akibatnya B. Ambil C, akibatnya D. Ya. Nah, ini yang dikatakan jangan sampai seperti itu. Dan kita hidup itu sebenarnya banyak timbul masalah-masalah pelik, bingung, lalu tidak terdeteksi oleh era teknologi. Udah canggih tapi tidak terdeteksi. Tadi kan disebut pertama kita bilang sakit, penyakit ya. Ini satu contoh kesaksian. Ada murid saya mengajar di sekolah Alkitab. Saya bilang kalau sudah saya ajar teorinya, prakteknya nanti masing-masing. Karena ribuan murid-murid, siswa-siswi, kalau tanya saya, panggil sana, panggil sini, banyak yang kerasukan, banyak setengah gila, banyak yang kejiwaan, banyak yang sakit, banyak di ICU. Kalau saya, bagaimana ceritanya? Kamu harus belajar sungguh-sungguh dan prakteknya kamu kerjakan sendiri. Ini satu, ada ibu Margita dekat rumah, jadi sering bergaul, suka ya dibilang sedikit auban, bahasa Perancis, bandel namanya. Tapi menyenangkan lah. Saya pikir ya. Jerman tadi Bu. Tapi menyenangkan karena memang Ibu Margita bawa saya ke tempat satu keluarganya, sepupu atau apalah, saya nggak peduli lah. Pokoknya kalau sudah diminta tolong, saya nggak kepo tuh siapa, bagaimana, siapa enggak. Saya fokus kepada bagaimana Tuhan mau rencananya bagaimana saya lakukan. Karena setiap pelayanan tuh lain-lain, walaupun orang sakit semua lain-lain ya. Jadi saya dibawa ke sana, ternyata ada satu orang pemuda sudah berkeluarga, keluar dari kamar, ini tetesan air keringat, lalu duduk kuning mukanya begitu. Saya bilang, Pak, biar aja kita ke kamar Bapak. Begitu loh. Oh enggak apa-apa kata. Kenapa? Pertanyaan pertama adalah, Bu, saya kena guna-guna bukan? Oh, saya kurang tahu. Nih ibu nih, Margita nih bilang-bilang saya nih pasti nih paranormal, mantan. Saya udah hamba Tuhan sekarang. Saya kurang tahu Bapak diguna-guna apa tidak, saya tidak tahu. Yuk kita berdoa dah. Saya kasih kode Ibu Margita, ya sudahlah, kita berdoa yuk. Kita berdoa. Bapak sakit apa ya Pak? Nggak ketahuan. Dicek 2 tahun bolak-balik rumah sakit. Coba jangan cuma keluar sini coba. 2 tahun bolak-balik rumah sakit. Kalau Anda sendiri yang seperti itu, pelik nggak? Pusing tidak tuh? Memang mungkin keuangannya ya pusing. Sekarang enak ada BPJS, lalu ada asuransi misalnya. Tapi tidak ada yang mau orang. Saya bayarin kamu yang sakit, jangan saya. Mau? Tidak ada yang mau ya. Jadi 2 tahun bolak-balik rumah sakit dan tidak terdeteksi semua sakitnya apa. Nggak, terakhir bagaimana? Katanya saya sakit kuning, dicek lagi tidak sakit kuning. Jadi obatnya apa? Obat sakit kuning. Loh, jangan dong.
Gak sakit kuning. Saya langsung bilang, Gak sakit kuning malah dikasih obat sakit kuning. Ya memang karena kuning mukanya. Tapi dicek darahnya enggak. Aman gitu ya. SGBT SBOT apalah begitu ya. Nah itu oke semuanya. Jadi Bapak makan juga. Jangan dong, saya bilang begitu. Terus gimana Bu? Katanya gitu ya. Udah, saya tumain tangan berdoa. Waktu berdoa, Tuhan beri pinjam kepada saya penglihatan. Dan itu saya lihat ada satu orang, ya saya sebutkan sama itu Bapak yang sakit. Ada apa ya Bapak dengan orang itu? Orangnya begini, pakai baju ini, wajahnya kayak begini, rambutnya kayak begini. Oh itu mah atasan saya, katanya begitu. Itu atasan saya dimutasikan ke tempat lain. Saya naik menjadi jabatan itu Bapak. Langsung saya sebut itu langsung. Bapak bukan kena guna-guna, kena santet. Kalau guna-guna itu masih enteng lah. Kalau santet itu bisa makan nyawa manusia begitu. Bersyukur Bapak masih percaya Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Kalau saya nggak tahu jadi apa. Iya betul. Ya, nah orang ini percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sudah dong, selesai. Lalu kita usir. Cuma doa sebentar saja kok. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua yang dibuat-buat untuk Bapak ini kembali kepada yang buatnya. Karena engkau yang buat, engkau yang makan. Cuma itu saja. Nggak nyumpahin lu mati gitu, enggak. Cuman kembalilah. Sudah, Bapak ini kasihan 2 tahun begitu ya. Lalu amin. Selesai sudah pulang. Udah Bapak tidur udah saya bilang. Itu jam 10, 11 begitu. Kami cuma seperempat jam 20 menit. Kalau orang sakit jangan lama-lama. Iya betul. Sebentar saja cukup. Karena butuh istirahat. Karena firman Tuhan nggak perlu 3 jam, 2 jam, 10 jam. 2 menit saja. Kalau orang itu terima dan kita beriman, kita percaya pasti ada sesuatu terjadi. Betul. Jadi akhirnya orang itu tidur, kami pulang. Saya masih di tepi jalan, masih di mobil, ada pelayanan lain lagi. Lalu pulang kembali ke rumah dan hari itu pas ada dulu persekutuan doa namanya, itu tahun 80-an lah ya. Tapi kalau sekarang kan ada FA, ada PUL ya kan. Kalau dulu persekutuan doa PD begitu. Tiba-tiba dia datang jam 7 malam. Itu Bapak yang tadi siang itu kuning, lemes, keringet-keringet begitu, langsung datang. Loh, Bapak yang tadi pagi kan? Iya. Bersaksilah dengan istrinya berdua. Setelah ibu pulang, saya tidur sampai jam 4. Dibangunkan oleh pembantu kantor mau bicara dengan Bapak itu. Waktu saya bangun, itu Bu seger sekali saya. Normal sekali. Langsung. Kita yang doakan saja juga pikir, oh nanti berproses. Tapi Tuhan berpikir lain lagi. Iya betul. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuhlah. Tapi engkau harus percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Ya, akhirnya orang itu selesai semua. Jadi kita lihat kesaksian di sini bahwa Bapak itu tidak menyembah berhala, dulunya menyembah berhala. Oke. Ya. Ini saya mau tanya ini Bu. Tadi kan Ibu pada saat Ibu doakan, hari itu juga Yes. Tuhan menyembuhkan. Yes. Saya ingin bertanya, kan kuasa Yesus dulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Dan kita tahu Yesus kalau menyembuhkan itu nggak ada ntar 2 hari lagi sembuh, 3 hari lagi sembuh. Selama saya baca Alkitab, selalu di Alkitab orang lumpuh berjalan, jalan saat itu. Seperti itu. Lazarus keluar dari kuburnya, bangkit langsung hari itu. Nah, kadang suka saya lihat dan saya dengar ini realita sebagai orang Kristen ya Bu ya. Hamba-hamba Tuhan kalau udah ngedoain orang sakit selalu kasih alibi atau asumsinya kepada orangnya kalau nggak sembuh, oh mungkin nanti Tuhan, ini proses dari Tuhan, kamu harus melewatinya. Jadinya contoh, ada orang lumpuh didoain terus nggak sembuh saat itu, dia selalu bilangnya, oh ini proses dari Tuhan, kamu tunggu aja, kamu harus setia, pasti nanti sembuh suatu saat. Itu benar apa enggak menurut Ibu? Saya tidak tahu benar atau tidak, karena kan cuma tahu buntutnya saja. Kita harus tahu keseluruhannya begitu loh ya. Makanya kalau penginjilan itu dari awal
penyembahan berhala, singkirkan. Terima Tuhan Yesus. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Dan itu biasanya yang kami alami, tim selalu langsung begitu. Nah, itu yang saya tanyakan, Bu. Biasanya banyak pendeta-pendeta gak sembuh hari itu, dia kasih ini deh pembelaan buat dirinya dia sendiri. Oh, ini proses loh dari Tuhan. Kamu harus melewati proses ini supaya iman kamu bertumbuh. Padahal dia sehari 2 hari tetap aja sakit tuh. Saya langsung berpikir, Tuhan Yesus menyembuhkan hari itu, selesai hari itu. Kita juga kalau nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Terus kita juga diberi kuasa. Yesus yang dulu sama Yesus sekarang sama mujizatnya. Kalau dulu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit hari itu, kelar, langsung sembuh. Kenapa pendeta sekarang entar sok gitu loh? Kenapa tuh? Kurang paham juga deh ya. Saya sendiri aja yang ini satu kenyataannya. Kita pikir ya mungkin beberapa hari dia akan sembuh, ya kan? Selalu, karena logos, karena itu teori gitu, kata-kata, ya kan? Kadang-kala kita juga bisa goyang ya, karena lihatnya parah. Tapi Tuhan Yesus mau dimuliakan namanya. Asal kita tulus dan benar, step-stepnya itu benar semuanya. Kadang-kala sembuh. Sembuhnya sekarang, sebentar besok lagi jadi, sembuhnya sementara, karena tidak komplit. Step-step itu harus dilakukan. Itu kalau saya, ya kan. Nah sekarang kita lihat jawabannya ada di sini sekarang, ya. Ketika firman ini ada di dalam hati kita, kadang-kala kan kita tidak bisa terus firman kepada orang sakit ya. Ada di hati kita dulu. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Udah stop. Serem ya firmannya dan membingungkan. Iya benar, saya juga ya kan? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Loh, habis bagaimana maunya? Emang mesti begitu kan? Hidup pengharapan pada Kristus dong. Tapi maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow. Segala manusia itu artinya apa? Orang kan kita NKRI ya kan, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada agama kepercayaan, banyak lagi, ya kan? Nah itu semuanya manusia. Iya. Nah kita khususnya kita sekarang, kalau hanya kepada Kristus saja, kita orang yang paling malang. 1 Korintus 15 ayat 20. Ayat ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tadi kan kita bingung, kalau cuma pengharapan kepada Kristus saja kita paling malang gitu kan? Betul. Nah, ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 20, tapi yang benar, nah ini enak sekali. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi yang telah meninggal pun nanti ada saatnya dia akan bangkit bersama dengan Kristus. Yang hidup pun kalau meninggal dia akan bangkit bersama dengan Kristus. Dia yang sulung. Maka percaya. Ini satu ayat yang basically sekali, di mana orang semuanya, keluarga saya, teman saya, siapa saja, ya kita semuanya, yang tidak dipercayai adalah Kristus bangkit, kubur kosong. Itu basic sekali, semua orang tidak mau percaya. Padahal itu bukan hanya di Alkitab loh. Sejarah juga menyatakan bahwa kubur Kristus kosong dan Kristus dinyatakan bangkit. Kan kok, tapi kalau orang tidak percaya kan 1002 dali ya kan? Betul. Gitu. Bukan 1001 ya Bu. Bukan dia kali si Anu gitu kan? Enggak kali, begini kali, begitu kali gitu ya. Enggak pakai kali-kali itu pokoknya udah percaya saja. Kubur kosong menyatakan dia hidup. Dia hidup. Bagaimana sih tuh? Kubur kosong membuktikan
Yesus hidup. Tadi sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Betul. Ya kan? Jadi ya namanya orang ya kan, kembaran aja nggak sama. Betul. Kalau yang nggak percaya ya sudah. Ini kan kita lagi memberitakan kabar kesukaan ya kan. Betul. Roma 9 ayat 8b. Roma 9 ayat 8b ya Bu ya. Roma 9 ayat 8b. Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Oh ini dia ayat 8b. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. B. 8b? Ya. Iya. Roma 9 ayat 8b. Roma 9 ayat 8b. Tetapi anak-anak perjanjian yang Sebab firman itu mengandung janji. Oh 28 Bu. Oh sorry, 8b. bukan 8b dulu. 8b. Roma 9 ayat 8b. Iya. Sebab firman ini mengandung janji. Di sini artinya bukan anak-anak menurut daging. Ya udah, pokoknya saya punya nih, saya dapat, mungkin ada kesalahan, ya. Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan, firman ini mengandung janji. Oh maaf, ayat 9 Bu. Sebab firman ini mengandung janji. Ya, stop ya. Jadi Kristus telah dibangkitkan kan? Orang nggak percaya dong. Betul. Roma 9 8b. Ini kan firman Tuhan. Firman itu mengandung janji. Roma 9 ayat 28. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Haleluya. Luar biasa. Yang dia katakan semuanya tertulis adalah janji. Kalau engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah firmankan itu akan dilakukan Tuhan di atas bumi, bukan di langit loh, di atas bumi, sempurna dan segera. Amin, amin, amin. Ini perlu, karena tadi kita mengundang siapa yang sakit, siapa yang anu, siapa yang ini, siapa yang itu. Percaya dulu, singkirkan berhala. Ya, jadi saksi lagi sambungan yang tadi nih, yang tadi ibu itu kita berdoa, dia sudah datang jam 10, jam 4 bangun, jam 7 sampai di rumah kami. Dia ikut doa. Fit, fresh seperti kita. Nah, kita aduh, Tuhan thank you Tuhan. Saya bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Sering sekali Tuhan pakai hamba-hambanya. Ya, kita semua tim juga. Orang stroke di kursi roda jalan langsung. Langsung gitu. Langsung jalan. Dicepuk di gedung Pertamina. Ada 1.500 dulu sekali. Aduh, lama sekali, 20 tahun lebih kali. Itulah besar sekali. Di gedung Pertamina Cepuk 1.500 orang. Tiba-tiba ada 2 orang. Satu orang itu diminta saya tolong. Satu orang lagi hamba Tuhan yang lain. Yang saya tolong itu langsung jalan. Oh, langsung jalan. Langsung jalan. Roh Kudus bicara, anakku, bawa naik ke mimbar. Ya Tuhan, ini kita nego-nego sama Tuhan dong. Ya Tuhan, baru baik aja, dia udah berapa tahun tidak bisa jalan. Bawa anakku, bawa. Ya udahlah, tanya. Engkau mencek apa? Opa lupa lah. Mau bangkit jalan nggak di depan? Yuk kita kasih lihat yuk. Tuhan Yesus dahsyat itu. Mau. Lalu kasih kode. Ayo kamu tangan sebelah kiri ketiaknya, saya sebelah kanan ketiaknya. Kita pegang dulu. Ayo jalan dalam nama Yesus. Haleluya begitu. Kaku. Langsung naik. Tuhan di sini aja lah, udahlah. Itu tangganya aja. Apanya tuh panggungnya itu 5 tindak tangga.
bawa anakku, bawa. Kalau kita sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, kita nggak mampu lagi. Om, apa cek kita naik ya? Iya, naiklah dengan susah payah naik. Ayo dari sini itu panggung 20 meter lebih kali. Tapi saya nggak penuhin gitu, cuma 10 meter saja. Langsung, ayo katakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih gitu. Balik lagi, seluruh jemaat itu nangis terus. Nangis di jalan ke atas langsung di sana. Jadi apa difirmankan Tuhan? Kalau kita serahkan semuanya, jangan main berhala. Tuhan di atas buka bumi ini bekerja dengan sempurna dan segera. Jadi kalau ada orang segera, langsung dia jalan, langsung tadi bapak itu yang sakit kuning baik gitu kan. Itu Tuhan yang bicara. Nah saksi ini kita teruskan. Jam 10 doakan, jam 7 ada di rumah dengan segar bugar. Waktu berdoa, ya, itu diberi penglihatan kan. Lalu ketemulah ini Ibu Margita ini dengan orang itu, nggak tahu kapan, di mana begitu ya. Katanya di pernikahan begitu. Apa kabar suami kamu? Seger, udah baik sejak itu katanya. Tapi yang aneh katanya, yang santet itu, santet suaminya mati, meninggal dunia mendadak. Sekian minggu cuma. Jangan main-main. Nama Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Ya, kita sumpahin orang, kita sumpahin biar mati lu, nggak bisa. Nyawa di tangan Tuhan. Kita cuma balik kembali ilmu itu. Gitu. Orang itu meninggal. Ya, bukan pendetanya, bukan. Tuhan punya mau karena Tuhan di dalam kita. Ya. Jadi kita lihat di sini sekarang waktunya penonton yang dengar firman Tuhan. Ini banyak loh firman Tuhan. Sehari-hari saya 1 atau 2. Tapi Tuhan berikan begini banyak supaya urutan-urutannya itu, tangga-tangganya itu sempurna begitu. Ya. Jadi saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting. Lalu yang kedua adalah penyembahan berhala, singkirkan. Yang ada dompetnya jimat-jimat warna merah, kuning, hijau, semuanya serahkan. Era COVID, baik-baik, dengar baik-baik. Yang juga keluarganya lagi terkena COVID, lalu meninggal, kami ikut berduka cita, ya. Yang masih bisa ditolong, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Amen. Nah kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 21. Kisah Rasul 2 ayat 21. Kisah Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, haleluya ya. Barang siapa berseru pada nama Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Jangan berseru kepada Cek Aliong, Mbak Jugola, Mbak apalah, orang pintar lah. Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan akan kembali kepadamu. Amin. Dan sebelum itu juga 1 Yohanes 2 supaya komplit. Kenapa saya nggak sembuh? Ini komplit semuanya. Dari tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nah sampai kepada 1 Yohanes 2 ayat 2. Supaya ada bukti firman Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 belakang, 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ayat 2. Yes.
Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Jadi Yesus Kristus Tuhan adalah pendamai segala dosa, bukan kita saja tapi seluruh dunia. Ya kan? Maka di sini kita undang tidak pandang agama. NKRI, kita tinggal di Indonesia. Ya, dan kita lihat di sini bahwa pendamaian itu oleh Yesus Kristus Tuhan untuk dosa kita dan seluruh dunia. Kalau kita katakan, yes saya percaya Tuhan Yesus, tapi nggak minta ampun dosa, ya nggak bisa lah. Jadi harus penyembahan berhala disingkirkan satu. Yang kedua adalah dosa minta diampuni. Yang ketiga, saya percaya Engkau Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dunia lagi perlu Tuhan Yesus suruh kasih. Tidak bohong, ada tertulis dalam firman dan semuanya. Jadi 3 langkah itu harus kita lakukan supaya kita tahu bahwa benar-benar kita lihat firman Tuhan dahsyat. Amin, amin. Sebentar kita mau berdoa. Siapkan hatimu. Kalau dimensi roh ke-4 ada saya bicara mengenai firman Tuhan saksi. Kesaksian firman Tuhan. Itu ada orang dari Amerika, Los Angeles, berdoa minta tolong saya. Saya di Jakarta. Saya sudah pulang dari sana. Ibu itu tekun 10 kali dalam waktu 2 bulan. Berhasil. Jadi jarak jauh pun nggak usah ditumpang-tumpang tangan begitu, nggak usah. Itu nggak blowan, rusak nggak? Enggak ya? Jemaat rusak nggak? Enggak ya? Aduh keren. Jadi jarak jauh pun Tuhannya yang bekerja, bukan yang kita, ya kan? Jadi sekarang siap-siap supaya berdoa sebentar, angkat tangan. Saya percaya, saya angkat tangan. Tuhan punya tangan yang menyentuh, menjamah, melawat kepada Bapak Ibu yang perlu. Kalau pulang ada yang sakit, langsung tumpangin tangan. Karena kuasa Tuhan sudah mengalir dalam tubuh kita. Karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang COVID juga seperti itu. Mungkin ada yang ya ngelecehin gitu kan ya. Allah ilah, datang dong sono. Ya kan nggak boleh. Ya nggak boleh datang. Sudah meninggal pun nggak boleh dikubur oleh keluarga pun tidak boleh. Nah ini sesuatu yang pelik, sesuatu yang dahsyat. Tapi percaya ada Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Siap-siap. Sebentar kita berdoa, oke? Yuk, Bapak, kenapa Pak? Mau apa? Dengar lihat di pengajaran ini. Untuk pengajaran ini di Betani Jakarta, jadi Bapak Ibu harus bisa subscribe dan semuanya bisa dilihat di playlist kita tentang Dimensi Roh. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mempunyai teman atau keluarga yang sedang sakit COVID-19 atau sakit apapun, Bapak Ibu boleh share link ini biar mereka bisa menonton dan kita juga bisa melihat kuasa nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, di setiap pengajaran sesi dari Ibu Vera Setiawan akan selalu tayang di setiap hari Jumat pukul 19.00 di channel Betani Jakarta. Jadi Bapak Ibu boleh, dengan Bapak Ibu mensubscribe dan klik loncengnya, jadi setiap hari Jumat jam 7 malam itu akan ada notifikasi buat Bapak Ibu. Jadi di handphone Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, setiap hari Jumat jam 7 malam akan ada pengajaran online oleh Ibu Pendeta Vera Setiawan, baik tentang dimensi roh, kesaksian dan apapun itu. Jadi untuk Ibu Pendeta Vera Setiawan akan selalu tampil di setiap hari Jumat jam 7 malam. Bapak Ibu stay terus di channel ini dan mari kita buktikan kuasa Tuhan sangat dahsyat untuk kami dan untuk juga Bapak Ibu semuanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih
biarlah jangan lihat hamba Tuhan, kita lihat firman Tuhan, catat, ulang kembali ini video, lakukan, kita akan lihat. Saya perlu komentarnya begitu loh ya, supaya tidak sia-sia, karena setiap pengajaran dimensi roh yang Ibu Pendeta Vera ini adalah dari 1 sampai nggak tahu kapan seberapa banyak Tuhan mau, itu selalu kesaksian firman. Kadang-kala kan banyak pertentangan kalau firman diurai terus begitu ya, banyak pertentangan. Tapi ini kesaksian plus firman, mantap. Amin. Karena pernah dialamin oleh saya ya, saya bukan oleh saya, tapi kita berdoa untuk mereka sembuh, saya share. Amin. Saya perlu sekali, jangan cuma subscribe saja, komennya, sembuhnya bagaimana, apalagi yang COVID. Wow, biar sungguh-sungguh nanti semuanya bisa meniru apa yang kita sudah buat, karena ini menyeramkan sekali dunia loh, bukan Indonesia saja ya. Jadi ya, tapi kita bersyukur masih ada firman Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Juru selamat loh Ibu ya. Kita mau berdoa Bapak. Ya. Kita berdoa. Bapak Ibu kekasih, tenangkan hatimu, berkata dulu. Berdoa masing-masing dulu mau apa? Ya. Saya berdoa. Saya cuma membantu menopang. Kenapa kok disuruh ayo bicara sendiri dalam hatimu? Iyalah, masalahnya masalah Bapak Ibu. Ngomonglah sama Bapak di sorga, yang sekarang setiap kali ada pengajaran online ini, dia sudah hadir dahulu. Pengurapannya ada, mau menyembuhkan, memulihkan, menambahkan apa yang keperluan semua jemaat. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kananmu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus berkuasa atas hidup kami dan atas dunia ini. Terima kasih kalau kami boleh dikuatkan, dibangkitkan oleh perkataanmu, firmanmu. Orang tidak mampu lagi Tuhan di tengah-tengah era COVID ini. Orang tidak mampu menasihati orang Tuhan, tapi hanya Roh-Mu saja yang kudus, firman-Mu yang berkuasa itu. Kami ulang lagi menjadi rema, menjadi kenyataan, dan kami bersaksi di tengah-tengah dunia yang menyeramkan ini. Berlindunglah pada sabda Allah, pada firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalahnya, kau katakan dalam hatimu, bawa pulang firman Tuhan, bawa pulang pengurapan Tuhan, bawa pulang kesembuhan dari Tuhan, bawa pulang semua ketakutan yang Tuhan sudah lenyapkan semuanya. Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar pulang, boleh engkau tumpang tangan. Kalau memang ada yang COVID tidak bisa besuk, angkat tangan dari rumahmu. Belajar, bukan pendeta yang menyembuhkan, tapi engkau sendiri, karena ada Tuhan Yesus dalam hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu pertolongan apa saja Tuhan, susah disebutkan, apalagi yang perceraian Tuhan. Masa kalah sama COVID? Kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada keluargamu, kembali kepada suami dan istrimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa roh-roh jahat kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan, ada keberkatan, ada pengenalan Tuhan lebih dahsyat daripada yang lalu. Sebelum COVID kami masih main-main. Setelah COVID engkau masih main-main, rugi. Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan lihat, nyatakan kuasa Tuhan. Engkau bersaksi, Yesus dahsyat. Bapa di sorga berkuasa. Roh Kudus menolong kami, menghibur kami. Tolong Tuhan,
seluruh dunia, bukan Indonesia saja, khususnya yang COVID Tuhan. Kasihani, ampuni segala dosa, maka Engkau berkarya Tuhan. Bawa pulang sekarang, taruh tangan kanan di dada. Ini dia kami Tuhan, ini dia kami Tuhan. Kalau ada kekurangan, kelemahan kami, sempurnakan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dengan kasih-Mu Tuhan, yang dunia tidak punya, tapi Engkau dari sorga turun Tuhan. Amin. Isi terus Tuhan, isi terus. Amin. Berikan kerinduan untuk baca firman. Itu kuncinya Tuhan. Berikan kerinduan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti Engkau rindu baca firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan manusia yang bicara, bukan hamba Tuhan yang bicara, bukan satu motivasi supaya engkau percaya, bukan. Kembali pulang baca firman. Setiap minggu engkau lihat di Bethany Channel ini, Jakarta, jam 7 malam ada pengajaran, ada kesaksian yang dahsyat. Amen. Yang Tuhan buat, bukan manusia yang buat. Percaya, banyak yang sembuh. Amen. Banyak COVID yang sembuh. Amen. Biar viral. Amin. Yesus dimuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jaga juga semuanya Tuhan. Dokter-dokter Tuhan, sudah 100 dokter Tuhan meninggal. Belum lagi yang lain-lain yang belum diberitakan. Mungkin tukang sapu pelnya, mungkin relawan-relawan. Tuhan, Engkau tolong. Agama apapun juga Tuhan, kami minta tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan, supaya sungguh-sungguh mereka boleh percaya Tuhan. Malaikat-malaikat perang-Mu memerangi Tuhan kuasa-kuasa penyakit Tuhan, yaitu roh di mana berupa virus-virus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya nanti banyak komentar Tuhan. Amin. Engkau dahsyat, Yesus dahsyat, Engkau penyembuh, Engkau boleh memulihkan kami. Kami boleh bertobat, itu yang penting juga. Bertobat, maka Engkau akan lihat dahsyat. Di dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Haleluya, amin. Yakin semua yang percaya pasti sembuh dalam nama Yesus Kristus. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Jangan lupa kolom komentar diisi Bapak Ibu. Dan yang kedua, jangan lupa di atas ada nomor telepon PIC yang bisa ditelepon. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu butuh dukungan doa, sharing Alkitab, family altar, atau ingin dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu boleh telepon nomor handphone yang ada di atas, yang nanti tampil di layar kaca Bapak Ibu. Dan biarlah kami dan tim akan membantu sepenuh hati dengan yang Tuhan terlebih dahulu berikan kepada kami. Dan kami percaya Bapak Ibu, nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam channel Bethany Jakarta dan di dalam diri kami maupun di dalam diri Bapak Ibu semua yang menonton. Itu saja dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa setiap hari Jumat jam 7 malam ada siaran untuk pengajaran online dan kesaksian firman dari Ibu Pendeta Vera Setiawan. Itu saja dari Dimensi ke-9. Ya, itu aja dari kami Bapak Ibu. Tetap stay terus di channel Bethany Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.